Shalom jemaat Tuhan, terutama jemaat GKKI SLCC yang saya kasihi. Berjumpa lagi di program Sapa Senja bersama saya Hiram Adiguna. Dan saya berdoa agar semua jemaat Tuhan ada dalam penyertaan perlindungan Tuhan serta diberkati oleh Tuhan. Terutama Bapak Gembala, Ibu, dan seluruh keluarga ada dalam kondisi yang sehat dan baik. Pemulihan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi kita semua. Pada sore hari ini saya rindu untuk membagikan mengenai gaya hidup Daniel. Kita dapat temukan di dalam Daniel 6 bagian B ayat 10-nya. Demikian firman Tuhan, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, ini adalah sesuatu yang merupakan menjadi gaya hidup bagi Daniel. Dia berdoa berlutut berbicara mengenai menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Daniel adalah pribadi yang menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan Daniel mengenal Tuhannya. Dalam masa Daniel itu dia bekerja di pemerintahan, ya. Tapi luar biasa dia masih bisa menyempatkan waktu sehari 3 kali dia melakukan ibadahnya. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dan dia berdoa kepada Tuhan. Daniel melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang dia kerjakan. Dan kita akan melihat ada 3 hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Daniel yang dihasilkan dari gaya hidupnya. Yang pertama adalah Daniel kuat menghadapi masalah besar. Kita tahu bahwa di dalam ayat yang tadi saya baca, bagian A-nya demikian, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Surat perintah yang diterbitkan oleh raja bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyembah Allah lain. Ya, tetapi Daniel tetap menyembah Tuhan Allahnya. Dia tidak takut menghadapi hukuman yang bisa diberikan kepadanya, yaitu hukuman dilempar ke gua singa. Kematian adalah masalah yang mungkin terbesar dalam kehidupan seseorang. Ketika seseorang sakit atau dia mengalami sakit yang berat, dia mungkin mengalami sekarat dan kondisi yang semakin memburuk, itu adalah masalah yang sangat berat. Dan Daniel pun diperhadapkan dengan masalah yang sangat berat, berbicara mengenai hidup dan matinya. Tetapi karena dia mempunyai gaya hidup berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ketika dia menghadapi masalah berat, dia memiliki kekuatan. Ya, sampai dia dimasukkan ke gua singa, dia tetap kuat menghadapi masalah itu. Ya, jadi itu yang pertama, ketika kita punya gaya hidup berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita akan kuat menghadapi masalah yang besar. Ya, saya mendisiplinkan diri kalau saya perjalanan jauh, seringkali saya memasang lagu rohani di mobil saya dan saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan dalam keputusan-keputusan seringkali saya pun berdoa. Yang kedua, hikmat Tuhan menyertai Daniel. Yang pertama, Daniel kuat menghadapi masalah besar. Yang kedua, hikmat Tuhan menyertai Daniel. Daniel 5 ayat 14. Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa. Ya, mereka yang tidak mengerti mengatakan itu adalah roh para dewa. Tapi kita tahu bahwa itu adalah Roh Kudus. Dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kita memerlukan hikmat dalam kehidupan kita. Dan hikmat itu akan kita dapatkan ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menjalin komunikasi dengan Tuhan, meninggikan Tuhan, mempermuliakan Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk mencurahkan hikmat itu, terutama ketika kita meminta hikmat kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 6. Dalam hal apapun, sekecil apapun sampai sebesar apapun, kita bisa terus senantiasa berdoa, meminta hikmat
menjadi gaya hidup kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika Daniel memiliki gaya hidup berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yang ketiga, di dalam Daniel 6 ayat 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Ya, dia punya prestasi yang luar biasa di dalam pemerintahan saat itu. Dia melebihi para pejabat tinggi, para wakil raja, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Artinya, yang ketiga adalah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Daniel. Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan kasih, memberikan semangat, memberikan ketertiban, menjaga hidup kita agar tetap dalam kekudusan sehingga berkenan kepada Tuhan. Ini hal yang luar biasa yang kita sama-sama harus belajar dari Daniel untuk kita memiliki gaya hidup berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dalam waktu-waktu di sepanjang hari kita sempatkan waktu untuk kita berdoa. Ketika mengambil keputusan, kita berdoa. Ketika kita menghadapi masalah berat, kita berdoa. Ketika kita bekerja, kita berdoa. Dan apapun yang kita kerjakan, kita terus berdoa sambil kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kalau itu bisa terjadi dalam kehidupan Daniel, kiranya itu pun terjadi dalam kehidupan saya dan saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.